Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi komentar dari penggemar, menanggapi komentar dari saudara kita yang jauh di sana menanyakan tentang Adam dan Hawa itu siapa. Oleh karena pertanyaan itu ditujukannya pada saya, ya akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya mengerti. Begini ya saudara, kalau memang pertanyaan itu benar-benar tidak ada unsur untuk coba-coba, tetap akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Jadi kalau saudaraku menanyakan tentang Adam itu siapa dan Hawa itu siapa, semua kembali ke asal usul. Artinya begini, Adam itu kalau menurut sejarah Islam, sejarah Islam itu asal usulnya manusia, ya. Jadi manusia pertama yang ada di bumi ini itu Adam. Ini kalau menurut ajaran agama Islam. Tetapi kalau menurut ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu sains atau ilmu biologi atau ilmu apa sajalah, ini versinya jelas berbeda-beda sesuai dengan apa yang ia ketahui, sesuai dengan apa yang ia mengerti. Pun begitu dengan saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang saya mengerti dan apa yang saya rasakan juga. Artinya begini, kalau Adam itu kan sebuah nama, hanya sebuah nama yang kalau bahasa Jawanya itu bisa disebut Adam itu asal dumadi anane manungsa, asal usul terjadinya manusia. Adam itu, ya kan? Kemudian Hawa itu siapa? Nah di sini Hawa itu adalah, kalau bahasa Jawanya Hawa ya, Hawa atau udara yang bisa kita rasakan. Jadi simpelnya begini, Adam itu tercipta bukan berarti Tuhan itu mengambil segumpal tanah kemudian dibentuk seperti boneka, kemudian disabdakan wujud menjadi manusia yang namanya Adam. Nah kalau ibu Hawa itu dibentuk dari tulang rusuk, ya, tulang rusuk dari Adam itu sendiri kemudian dibentuk seperti manusia. Betul, itu menurut versi mereka dan menurut versi Anda. Tapi kalau menurut versi saya karena berdasarkan dengan hidup itu sendiri, jadi Adam itu terbentuk atau tercipta dari 4 unsur. Adam Hawa itu, Adam dan Hawa itu 4 unsur alam, yaitu ada angin, ada api, ada tanah, dan kemudian ada air. Ya, Adam sendiri itu siapa? Nah, Adam sendiri itu ini perwujudan atau secara simbolik. Perwujudan secara simbolik bahwa Adam itu adalah perwujudan dari unsur air dan unsur api. Jadi sari-sarinya air dan sari-sarinya api ini membentuk Adam itu tadi. Kalau dalam ajaran-ajaran yang lain kan bisa dikatakan Bobo Angkoso. Jadi Adam itu ya Bobo Angkoso diterima sama Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi. Ini ajaran yang lain. Jadi tadi ya 2 unsur, yaitu sari-sarinya api dan sari-sari air ini perwujudan daripada Adam, kemudian
diterima oleh yang namanya Ibu Hawa, yaitu dari sari-sari angin dan sari-sari tanah. Ini Hawa. Makanya kalau unsur api dan unsur air ini kan sepertinya bertolak belakang ya. Kalau api mengalirnya atau menyalanya kan ke atas, api ini nggak bisa menyala ke bawah. Tetapi kalau air kan mesti mengalirnya ke bawah, mencari tempat yang lebih rendah. Jadi, makanya kalau secara simbolik, simbolnya kan seperti apa? Seperti angka 1. Ini perwujudan laki-laki. Ya, kalau sudah begini, ya kan, kalau sudah begini, kalau airnya nggak bisa dikeluarkan, yang namanya Tirto Komandanu itu ya tetap begini terus. Ini menimbulkan masalah. Makanya simbolnya kalau api dengan air itu kencang. Kalau sudah menyatu ini kencang. Nah, kalau disimbolkan lagi, digelar lagi secara simbolik, api kan duduknya di nafsu birahi atau syahwat, ini api. Kalau air ini duduknya di cinta kasih, gitu. Makanya ini kan secara tidak sadar sih manusia itu, kalau sudah syahwatnya ini muncul atau birahinya ini muncul, nah si air ini mencari wadah, artinya mencari wadah yang sebenarnya, gitu loh. Makanya menarik manusia itu sendiri agar untuk bisa menyalurkan hasratnya itu tadi. Gitu, mencari wadah. Nah, wadahnya siapa? Ya ibu bumi itu tadi. Namanya Ibu Hawa. Hawa kan apa? Uap. Jadi ini membuka terus. Artinya ibu bumi ini sebagai wadah, jadi terbuka terus. Dimasukkan, kemudian keluarnya air itu tadi. Kalau sudah air itu keluar, karena itu adalah bibitnya hidup itu sendiri, jadi akan tumbuh semua yang ada di alam semesta ini. Makanya kan Adam kan kalau sejarahnya kan berasal dari surga, karena di sana tidak kuat dengan godaan setan, kemudian makan buah kuldi dan diturunkan ke dunia. Nah, kuldi itu apa? Buah itu apa? Buah itu kan merupakan suatu makanan, bentuk makanan. Nah, kuldi itu apa? Kuldi itu kalau dalam bahasa Jawa, kul itu cukul, artinya cukul itu bersemi, tumbuh. Kul itu. Nah, di itu apa? Di itu jadi. Makanya apa yang ada di alam semesta ini, oleh karena sabdanya hidup itu sendiri, sabdanya Maha Suci itu sendiri, akhirnya jadi semua. Ya, isinya alam semesta ini. Begitu. Nah, kalau kita gelar secara nyata di alam semesta ini, bisa kita membuktikan sendiri. Itu sangat mudah, sangat simpel kok. Bukti apa? Ketika musim kemarau, tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh di tanah, artinya kering keronta, ya kan, kering. Jadi rumput pun tidak ada, ya tanaman apapun yang tidak ada, itu kita tidak mengerti nanti apa yang tercipta. Nah, ketika hujan turun, ya kan, hujan turun, kita bisa menyaksikan sendiri. Kita ambil contoh aja, satu cangkul tanah kita taruh di pot, kemudian tiap hari kita siram air, pasti ada sesuatu yang tumbuh di situ. Itu pembentukan, itu prosesnya seperti itulah. Dulu Adam juga seperti itu, mulai dari awalnya itu muncul sabda Tuhan, yaitu kun fayakun, terjadilah, mulai terjadinya tanaman atau tumbuhan, kemudian terjadi hewan atau binatang, kemudian terjadilah manusia. Dari proses perjalanan seperti itu. Sekarang kan sudah dipahami kan? Jadi atom itu terbentuk dari sari-sari air dan sari-sari api, kemudian diterima oleh sari-sari tanah dan sari-sarinya angin, makanya disebut Ibu Hawa. Ibu itu isinya buono, artinya isinya tanah, isinya alam semesta. Kemudian kalau air dan api, sari-sari itu tadi ya bisa disebut dengan Bopo Angkoso. Gitu. Sudah dipahami ya apa yang saya katakan. Cukup simpel kok, cukup simpel. Jadi manusia ini bukan diciptakan, alam semesta ini bukan diciptakan, tapi terciptakan dengan sendirinya.
alam semesta seisinya ini. Bukan terus Tuhan ini membentuk atau menciptakan rumput dan bermacam-macam nama, menciptakan tanaman bermacam-macam nama. Bukan seperti itu. Bukan. Ini otomatis. Dengan sabdanya kemudian otomatis terjadilah apa yang ada di alam semesta ini. Jadi menyatu alam seisinya. Alam seisinya ini terbentuknya itu bersamaan, bukan terus alamnya dulu kemudian isinya, bukan. Jadi ini sama-sama. Seperti kalau ada pertanyaan telur sama ayam itu duluan mana? Duluan ayam berasal dari mana? Dari telur. Berarti duluan telur berasal dari mana? Dari ayam. Kan muter. Jadi dengan sabdanya semua tercipta di alam semesta ini. Dari sekian banyak perjalanan, ya kan? Yang kalau ada cerita kalau Nabi Adam itu berasal dari surga kemudian diturunkan ke bumi karena tidak menuruti perintah Tuhan, karena menuruti perintah setan, ya kan? Akhirnya diturunkan ke bumi. Ini menurut versi mereka. Tidak apa-apa. Kita jadikan referensi, kita jadikan pembelajaran betul apa tidak. Bahkan ada yang mengatakan kalau Adam ini termasuk manusia apa? Manusia purba. Dengan bukti-bukti yang ada. Paham ya saudaraku yang mempunyai pertanyaan seperti itu, ya kan? Nggak apa-apa, nanti bisa bertanya terus sampai manusia itu benar-benar menyadari atau menemukan jati diri yang sebenarnya. Ya, itulah apa yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya bisa kita tanya sering-sering. Saya ini bukan orang pintar, tapi kalau saya ada pertanyaan pasti akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Mulai dari perjalanan manusia mencari jati diri, perjalanan manusia mencari Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita bongkar siapa sejatinya Tuhan itu sendiri, ya kan? Siapa sejatinya kita ini sendiri. Perjalanan manusia yang menemukan yang namanya agama itu apa, nanti kita bongkar semua. Syekh Subakir itu siapa, Sabtopan itu siapa, masih banyak, ya kan? Dan sebetulnya ajaran agama itu kan bukan berasal dari Arab, itu berasal dari Jawa itu sendiri. Jadi Syekh Subakir itu bukan dari Arab, bukan menyebarkan agama di Jawa, bukan. Tetapi justru Syekh Subakir itu belajar ke Jawa. Karena di Jawa ini sudah mempunyai ajaran, yaitu ajaran budi pakerti, ajaran yang adiluhung, ajaran yang luhur, ajaran yang baik. Ya, cukup apa yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.